Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Langsung saja, relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai contohnya. Yang pertama, himpunan A itu memiliki keterangan himpunan cowok keren di sekolah, dan himpunan B, himpunan makanan yang dijual di kantin. Nah, kalau kita berbicara tentang himpunan saja antara angga dan mie ayam, kan nggak ada hubungannya ya. Berarti kita butuh penghubung sehingga himpunan A dan himpunan B ada keterkaitan atau keterlibatan. Misalnya, Angga suka makan mie ayam, Benny suka makan bakso, Charlie suka makan bakso, dan Dimas suka makan sate. Nah, di sini bisa kalian lihat kan penghubung antara Angga dan mie ayam tadi adalah kata suka makan. Coba bayangkan kalau kata suka makan itu nggak ada, kan aneh jadinya. Nah, selanjutnya relasi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Diagram panah yang sudah Ibu jelaskan seperti contoh yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan yang berisi nama cowok keren di sekolah dan makanan favorit di kantin. Nah, cara menulis himpunan pasangan berurutan yang pertama kali kita gunakan yaitu kurung kurawal. Ini nggak boleh lupa ya nih. Nah, selanjutnya kita buat kurung seperti biasa. Lalu kita sebutkan himpunan pertamanya itu kan Angga, kita tulis Angga. Lalu himpunan yang kedua kan makanan yang ada di kantin, yaitu bakso, berarti bakso. Nah, selanjutnya setelah kita tulis himpunan A dan himpunan B, lalu kita tutup dengan kurung biasa. Begitupun seterusnya. Benny di sini berpasangan dengan mie ayam. Charlie berpasangan dengan bakso. Dan Dimas berpasangan dengan sate. Lalu kita tutup dengan kurung kurawal kembali. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada diagram kartesius. Nah, diagram kartesius itu perlu diingat bahwa himpunan A anggota yang menjadi himpunan A itu yang menjadi mendatar. Nih, di sumbu X, kita ubah sumbu X-nya menjadi nama. Lalu, makanan di kantin itu berada di sumbu Y. Nah, langsung saja kita buat titiknya ya. Yang pertama, Angga dan bakso. Angga dan bakso. Nah, pertemuan titiknya di sini. Kita titikin. Lalu Benny dan mie ayam. Benny ke mie ayam. Kita tarik garisnya, lalu kita titikin di sini. Ini pertemuan titiknya. Selanjutnya ada Charlie dan bakso. Nah, di sini titik pertemuannya. Lalu selanjutnya ada Dimas dan sate. Nah, di sini titik pertemuannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi atau yang biasa disebut dengan pemetaan. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, syarat khusus di fungsi itu, anggota A memiliki pasangan semua, dan anggota A pasangannya itu harus satu. Jadi, anggota di himpunan A itu pasangannya harus satu, nggak boleh lebih dari satu. Selanjutnya, istilah dalam fungsi. Himpunan A merupakan domain. Nah, himpunan A merupakan domain atau daerah asal, yaitu
A, B, C. Sedangkan himpunan B merupakan podomain atau daerah kawan. Nah, di himpunan B itu ada 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya ada ring. Ring itu hasil dari suatu relasi atau fungsi. Hasilnya itu 1 dan 3. Kenapa? Kenapa 1 dan 3? Karena 2 tidak memiliki pasangan. Jadi 2 tidak termasuk ke dalam ring atau hasil dari suatu relasi atau fungsi. Nah, selanjutnya ada fungsi dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga itu diagram kartesius. Coba kita lihat gambar yang pertama ini. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai fungsi? Karena setiap anggota A itu memiliki pasangan, dan pasangannya itu harus 1, nggak boleh lebih dari 2. Coba kita lihat. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 1, C memiliki pasangan 1. Berarti ini merupakan fungsi. Selanjutnya, kita lihat gambar yang kedua. Kenapa ini dikatakan bukan fungsi? Coba kita lihat di himpunan A-nya. Nah, di himpunan A, di sini A memiliki 2 pasangan. Nah, berarti ini bukan merupakan fungsi. Karena syarat fungsi itu harus memiliki 1 anggota, nggak boleh lebih dari 1. Makanya ini dikatakan bukan fungsi. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Kenapa ini dikatakan bukan fungsi juga? Coba kita lihat di sini. A memiliki pasangannya dengan 1. B, nah B di sini tidak memiliki pasangan. Berarti ini bukan fungsi, karena kan syarat dari fungsi adalah setiap anggota A atau setiap himpunan A memiliki pasangan. Tapi tidak boleh lebih dari 1. Nah, selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Diagram kartesius juga sama. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang banyaknya fungsi atau banyak pemetaan. Nah, rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan itu yang pertama dari himpunan A ke B adalah NB pangkat NA. Dan himpunan B ke A yaitu NA pangkat NB. Nah, nih di sini kita bisa lihat contohnya. Ada 2 buah himpunan. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B itu A, B, C. Tentukan jumlah pemetaan dari A ke B dan B ke A. Langsung saja kita kerjakan soal yang pertama, yaitu A ke B. A ke B itu rumusnya NB pangkat NA. Kita hitung dulu nih, anggota A-nya itu ada berapa dan anggota B-nya itu ada berapa. Nah, NA-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti NA-nya ada 5. Selanjutnya anggota B-nya ada 1, 2, 3. Nah, anggota B-nya itu ada 3. Maka langsung saja kita masukkan. Yang pertama kan A ke B. Rumus A ke B itu kan NB pangkat NA. Langsung saja tuh NB-nya berapa? 3. Kita tulis di sini 3. Maka pangkat NA. NA-nya berapa tadi? 5. Nah, jadi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah 243. Nah, langsung kita ke soal yang ke B. Dari himpunan B ke A itu kan rumusnya NA pangkat NB. Nih. NA pangkat NB itu dari himpunan B ke A. Langsung saja tuh kita masukkan. NA-nya berapa tadi? 5. NB-nya berapa? 3. Berarti 5 pangkat 3, yaitu 125. Nah, selanjutnya ada notasi fungsi. Apa sih notasi fungsi itu? Notasi fungsi adalah suatu pemetaan atau fungsi dapat dinyatakan dalam suatu notasi seperti berikut, di mana fungsi memetakan dari A ke B.
Nih, di mana fungsi di atas dapat dibaca. Suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Tentunya kita harus tahu bagaimana himpunan A dipetakan ke himpunan B, sehingga seringkali notasi fungsi yang kita lihat sebagai berikut. Contohnya, di sini kita mempunyai fungsi nih, fungsi 2x ditambah 3. Dibacanya itu di mana X adalah anggota dari himpunan yang dipetakan dan 2x plus 3 adalah cara himpunan tersebut dipetakan. Nah, selanjutnya ada nilai fungsi. Bentuk umum fungsi adalah fx sama dengan ax ditambah b. Contoh soal misal diketahui fungsi fx 1 dikurangi 2x, maka nilai f4 adalah langsung saja. Nah, fx sama dengan 1 dikurangi 2x. Nah, si x-nya ini kita ubah menjadi negatif 4. Jadi 1 dikurangi 2 dikali dengan negatif 4 adalah positif 8 kan? Karena negatif bertemu dengan negatif. Maka positif. Jadi 1 ditambah 8 sama dengan 9. nah, selanjutnya kita ke korespondensi 1-1. Korespondensi adalah suatu relasi bisa disebut dengan korespondensi 1-1 jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi sebenarnya korespondensi 1-1 ini sama ya seperti fungsi, tapi bedanya di sini korespondensi itu ada syaratnya. Jadi setiap anggota domain itu harus berpasangan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi nggak boleh tuh antara anggota domain dan kodomainnya itu ada yang nggak punya pasangan, jadi harus memiliki pasangan. Nah, definisi di atas menyebabkan suatu syarat tambahan di mana dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi 1-1 jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Nih, perlu diingat jumlah anggota yang sama. Selanjutnya di sini ada contoh korespondensi 1-1. Kita lihat gambar yang pertama. A dan B merupakan korespondensi 1-1. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A itu memiliki pasangan di anggota himpunan B. Coba kita lihat nih. A memiliki pasangan nggak dengan anggota himpunan B? Memiliki. B memiliki pasangan nggak? Memiliki pasangan. C punya pasangan nggak? Punya 2. D punya pasangan nggak? Punya 3. E punya pasangan nggak? Punya 4. Nah, kenapa ini merupakan korespondensi 1-1? Karena setiap anggota domain memiliki pasangan di kodomain. Nah, nggak boleh tuh nih punya 2 pasangan, nggak boleh lebih dari 1. Nah, coba kita lihat contoh yang berikutnya nih. Anggota himpunan C dan himpunan D. Di sini kita lihat A memiliki pasangan 6, B memiliki pasangan 5, C juga memiliki pasangan 8, dan D juga memiliki pasangan 4. Nah, 7 ini tidak memiliki pasangan. Maka disebut bukan korespondensi 1-1. Karena si 7-nya ini nggak punya pasangan di anggota himpunan C-nya. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Coba kita lihat. Di himpunan X dan Z. Yang pertama, 1 memiliki pasangan di 2, dan 1 juga memiliki pasangan di 4. Nah, nggak boleh. Ini juga bukan merupakan korespondensi 1-1, karena anggota himpunan X-nya itu memiliki 2 pasangan. Memiliki 2 pasang nih. Nggak boleh kan? Nah, syaratnya itu kan harus memiliki 1 pasangan, dan begitu pula sebaliknya.
Nah, kita lihat nih, yang ini, anggota himpunan Z. Nah, 8-nya memiliki 2 pasangan. Nah, ini juga nggak boleh nih. Nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Selanjutnya ada gambar yang keempat. Himpunan anggota himpunan K, himpunan L. Sini kita lihat. Satu memiliki pasangan 6, 2 memiliki pasangan 9, 3 memiliki pasangan 7, 8, 4 memiliki pasangan yaitu 8. Nah, 5-nya ini nggak punya pasangan. Nah, berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan tentang jumlah korespondensi. Korespondensi satu-satu memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat berapa banyak korespondensi satu-satu yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berelasi. Perlu diingat bahwa dua himpunan dapat membuat korespondensi satu-satu apabila kedua himpunan memiliki anggota yang sama. Ingat ya, memiliki anggota yang sama, baru kita bisa menghitung jumlah korespondensinya. Nah, rumus dari jumlah korespondensi dari A ke B adalah N faktorial. Contoh di sini, berapa jumlah korespondensi yang bisa dibuat dari himpunan X, A, B, C, D, E, F dengan himpunan Y huruf penyusun matematika? Maka jumlah anggota himpunan X itu ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah anggota himpunan X-nya itu ada 6. Terus kita hitung nih, jumlah anggota himpunan Y itu ada berapa? Dari huruf penyusun matematika. Yang pertama, M, A, T, E, M lagi, nggak usah kita tulis. A lagi, nggak usah kita tulis. T, langsung nggak usah kita tulis. I belum ada. K, kita tulis. A nggak usah ditulis karena sudah ada. Nih, kita hitung nih. Ada berapa nih anggotanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata anggota dari himpunan X dan anggota dari himpunan Y itu sama, yaitu 6. Karena jumlah anggotanya memiliki jumlah yang sama, maka bisa menentukan jumlah korespondensi satu-satu. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu N faktorial. N faktorialnya itu banyaknya adalah 6 faktorial. Kenapa 6 faktorial? Karena jumlah anggotanya itu ada 6. Jadi 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dikali 6. Nah, hasilnya 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6 dikali 4 itu 24, 24 dikali 5 itu 120, 120 dikali 6 itu adalah 720. Kalau misalkan anggota himpunannya itu sama-sama 5, berarti banyaknya itu adalah 5 faktorial. Nah, dari 5 faktorial itu berarti 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5. Untuk contoh soal yang kedua itu, himpunan X merupakan huruf vokal dengan himpunan Y yaitu jumlah mata dadu. Tentukan jumlah korespondensi yang bisa dibuat dari himpunan X dan himpunan Y. Maka himpunan X-nya itu kan huruf vokal. Huruf vokal itu apa aja? A, I, U, A, I, U, E, dan O. Nah, jumlah dari himpunan X-nya itu ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan himpunan Y itu kan jumlah mata dadu. Nah, mata dadu itu kan ada 6. Berarti anggota himpunan Y itu 6. Nah, ini kan nggak sama nih ya jumlahnya. Yang X 5, yang Y 6. Maka banyaknya jumlah korespondensi satu-satu itu adalah 0. Kenapa? Karena jumlah anggota dari kedua himpunan itu berbeda.
jumlah anggota himpunan X dan himpunan Y itu berbeda, makanya banyaknya jumlah korespondensi satu-satu itu nggak bisa dihitung. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, relasi secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan antara daerah asal dengan daerah kawan. Fungsi adalah relasi yang memasangkan anggota himpunan dari daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Korespondensi satu-satu adalah setiap anggota himpunan daerah asal berpasangan tepat satu ke himpunan daerah kawannya, begitu pula sebaliknya. Segitu saja materi yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.